Sobat Histeria, kali ini aku lagi berada di Indonesian Railway Museum atau yang biasa disebut dengan Museum Kereta Api di Indonesia yang berada di Kota Ambarawa. Kali ini aku akan mengulik sejarah bagaimana sih perjalanan kereta api Indonesia dari zaman kolonial hingga masa modern. Untuk tahu lebih lanjut, yuk ikutin aku terus. Museum Kereta Api Indonesia atau Indonesian Railway Museum awalnya adalah sebuah stasiun yang bernama Stasiun Willem I. Stasiun ini dibangun oleh Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij atau yang disingkat NISM yang diresmikan pada tanggal 21 Mei 1873 bersamaan pembukaan lintas Kedung Jati Ambarawa. Sebagai tempat pemberhentian akhir, dibangun Stasiun Willem I atau Stasiun Ambarawa. Kuat dugaan, penamaan Willem I mengacu kepada Benteng Willem I yang berada di tak jauh dari stasiun. Willem I merupakan nama Raja Hindia Belanda yang berkuasa saat itu, yang bernama lengkap Raja Willem Frederik Prins van Oranje-Nassau. Ambarawa dapat dikatakan sebagai kota militer. Keberadaan kota ini menyokong kota Garnizum Magelang guna mengontrol daerah pedalaman. Pada tahun 1835, dibangun sebuah komplek benteng besar yang berhasil dirampungkan tahun 1848. Benteng terbesar di Jawa tersebut diberi nama Willem I, mengingat pembangunan benteng dilaksanakan pada masa pemerintahan Raja Willem I. Awal perjalanan dimulai sejak masa tanam paksa pada tahun 1830 sampai 1850. Kawasan Jawa berperan penting karena kawasan itu menjadi pemasok hasil tanaman perkebunan. Hasil bumi petani Jawa tidak menjadi kebutuhan Hindia Belanda saja, melainkan perdagangan pasar internasional. Oleh karena itu, diperlukan sarana transportasi untuk mengangkut produk pertanian dari pedalaman ke kota seperti ke Pelabuhan Semarang. Pembangunan rel kereta api pertama ditandai dengan upacara tanda dimulainya pembangunan rel kereta api rute Semarang-Voorst-Landen atau Solo Yogyakarta yang bermula di Desa Kemijen. Acara ini ditandai dengan peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Mr. L.A.J. Baron Slot van de Belle pada tahun 1864. Akhirnya, rel kereta api pertama di Indonesia diresmikan pada tanggal 10 Agustus 1867 dengan rute Semarang ke Tanggung, Kabupaten Grobogan yang memiliki jarak sekitar 25 km. Seiring berjalannya waktu, pada tanggal 10 Juni 1872, rute tersebut dikembangkan hingga melewati Yogyakarta. 21 Mei 1873, dibangun jaringan kereta api di Ambarawa oleh perusahaan kereta api swasta Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij atau NISM. Stasiun kereta api Ambarawa dibangun di atas lahan seluas 127.000 meter persegi. Pembangunan tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi NISM guna mendapatkan izin konsesi pembangunan jalur kereta api pertama, jalur Semarang-Voorst-Landen atau Solo Yogyakarta. NISM diwajibkan membangun jalur kereta api cabang lintas Kedung Jati Ambarawa sepanjang 37 km guna keperluan militer. Pada tanggal 1 Februari 1905, dilanjutkan pembangunan jalur kereta api ke Sejang Magelang yang terdapat jalur kereta khusus yaitu jalur kereta rel bergerigi. Pada rute kereta api Jambu menuju Gemawang yang harus melewati Bukit Terjal, akhirnya NISM membangun rel bergerigi
dan membeli lokomotif uap seri B25 yang khusus dilengkapi dengan roda gigi. Di Ambarawa terdapat 2 kereta uap yaitu seri B2502 dan seri B2503. Rel gerigi terkoneksi dengan gigi pada lokomotif yang berguna agar tidak selip saat perjalanan pada rel dengan tingkat kelandaian 40%. Letak rel bergerigi berada di tengah-tengah rel kereta api, sementara roda gigi pada lokomotif uap B25 berfungsi sebagai pengait rel bergerigi yang ada di bawahnya. Jika tidak menggunakan roda gigi, kereta api tidak dapat melewati jalan menanjak. Selain sebagai pengait, roda gigi juga berfungsi sebagai penahan kecepatan kereta api. 2 tahun setelah itu, bangunan stasiun Ambarawa direnovasi dengan mengganti material yang semula berupa kayu dan bambu menjadi batu bata. Pada awal pengoperasiannya, Stasiun Willem I digunakan sebagai sarana pengangkutan komoditas ekspor dan transportasi militer di sekitar Jawa Tengah. Setelah dinonaktifkan tahun 1976, Stasiun Ambarawa dicanangkan sebagai museum kereta api oleh Gubernur Jawa Tengah pada saat itu, yaitu Soepardjo Roestam. Rencana ini bertujuan untuk menyelamatkan tinggalan lokomotif uap serta sebagai salah satu daya tarik wisata di Jawa Tengah. Stasiun Ambarawa dipilih karena Ambarawa memiliki latar belakang historis yang kuat dalam perjuangan kemerdekaan, yakni pertempuran Ambarawa. Selain itu, Stasiun Ambarawa pada saat itu masih menyimpan teknologi kuno yang masih bisa dioperasikan. Pada tahun 1976, Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA menghentikan pengoperasian Stasiun Willem I dan rute sekitarnya seperti Ambarawa Secang Magelang dan Ambarawa Parakan Temanggung. Kemudian, Kepala PJKA atau Perusahaan Biro Kereta Api, Insinyur Suharso, bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah, Soepardjo Roestam, untuk membahas rencana pembangunan Museum Kereta Api. Stasiun Willem I atau Stasiun Ambarawa ini akan dijadikan sebagai Museum Kereta Api Indonesia dengan mengumpulkan beberapa lokomotif uap dan lokomotif lainnya yang akan diletakkan di Stasiun Ambarawa. Dalam rencana ini bertujuan untuk menyelamatkan tinggalan lokomotif uap yang salah satunya menjadi daya tarik wisata di Jawa Tengah. Selain itu, mengingat Ambarawa memiliki latar belakang sejarah yang kuat dalam perjuangan kemerdekaan di pertempuran Ambarawa. Akhirnya, Stasiun Ambarawa resmi menjadi Museum Kereta Api pada tanggal 21 April 1978 yang diresmikan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia Rusmin Nuryadin yang menjabat pada saat itu. Kini, Museum Ambarawa atau Indonesian Railway Museum menampilkan koleksi perkereta-apian dari masa Hindia Belanda hingga masa pra-kemerdekaan Republik Indonesia yang meliputi sarana prasarana dan perlengkapan administrasi. Beberapa koleksi sarana perkereta-apian heritage seperti 26 lokomotif uap, 4 lokomotif diesel, 5 kereta, dan 6 gerbong dari berbagai daerah. Para pengunjung juga dapat menikmati perjalanan wisata dengan menaiki kereta api wisata relasi Ambarawa Tuntang dengan lokomotif penarik jenis lokomotif uap maupun kereta diesel vintage. Selain itu, terdapat rute kereta api wisata Ambarawa Jambu Bedono yang menggunakan lokomotif uap bergigi yang melewati rel bergigi. Rel bergerigi tersebut satu-satunya yang masih aktif di Indonesia. Nah sobat, di belakang saya ini ada beberapa halte pemberhentian kereta api yang terdapat di beberapa daerah di Jawa Tengah, yaitu diantaranya ada halte Kronelan, halte Tekaran, halte Kalisamin, dan halte Kepuh.
Perusahaan kereta api swasta Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij membangun lintas terusan dari Solo, yaitu rute Purwosari-Wonogiri sepanjang 32 km. Pembangunan diresmikan pada tanggal 1 April 1922 dengan menggunakan lebar sepur 1067 mm. Jalur kereta api tersebut berfungsi sebagai transportasi penumpang dan barang komoditas ekspor seperti kopi dan gula. Antara lintas Purwosari-Wonogiri terdapat 5 stasiun dan 16 halte, termasuk halte Kronelan, halte Kalisamin, halte Kepuh, dan halte Tekaran. Nah teman-teman, jadi itu tadi sekilas sejarah tentang perkereta-apian di Indonesia dari zaman kolonial hingga zaman modern. Untuk cerita-cerita berikutnya, stay tune ya. Dadah!